Shalom Ibu Bapak sahabat Rarip yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena kita sehat. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Kita hidup sampai hari ini karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kita bersyukur karena kita mendapat kehormatan untuk membahas satu tema penting. Ini tema konseling. Ya, tema saya ialah janganlah sombong terhadap pasanganmu. Saya baca satu ayat dari 1 Petrus 5 ayat 5 firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Ada 4 kebenaran yang penting di ayat ini. Dikatakan pertama bahwa orang-orang muda tunduklah pada orang-orang tua. Itu cara kita menghormati mereka. Yang kedua bahwa kita semua masing-masing rendahkan diri satu kepada yang lain. Jadi tidak usah menonjol dan merasa diri paling hebat. Yang ketiga adalah Allah menentang orang-orang yang congkak. Yang keempat, tetapi Allah memberi anugerah kepada mereka yang rendah hati. Jadi yang pertama ialah jika kita berhasil dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir, dalam usaha kita, janganlah sombong karena itu berkat dari Tuhan. Itu yang pertama. Ya, ada orang yang ketika dia miskin dia rendah hati. Melas-melas, ya nunduk-nunduk. Kalau bicara orang itu ya seperti begitu. Tapi ketika dia kaya jalannya juga berbeda, bicara juga berbeda, soalnya diberatin dan kemudian cara memandang berbeda dan merasa diri hebat, dan itu tidak benar. Bahkan kepada pasangan, kalau suami tiba-tiba sukses dia merasa bahwa dia berjasa dan dia merasa sombong atas pasangan, jadi itu tidak benar. Yang kedua bahwa kesombongan itu esensinya membuat kita terjatuh. Ya, Firaun dia sombong sekali dan dia jatuh. Nebukadnezar dia sombong dan dia jatuh. Belshazzar anaknya sombong dan jatuh juga. Ada banyak orang yang sombong dan jatuh. Jadi kesombongan itu gerbang dari kehancuran. Yang ketiga bahwa pasangan itu telah berdoa buat kita sehingga kita berhasil. Pasangan kita telah mendukung kita siang malam sampai kita sukses. Pasangan kita tidak diam lalu kita menjadi sukses, tidak. Ada partisipasi, ada dukungan, ada doa, ada pergumulan air mata. Sehingga kita berhasil. Tidak mungkin kita berhasil sendiri. Karena itu, kita tidak bisa menyombongkan diri pada pasangan kita. Bukan hanya kepada orang lain, tapi pasangan kita juga tidak bisa. Mengapa? Karena dia pun yang mendorong kita. Sehingga kita menjadi berhasil. Atas usaha, atas pekerjaan, atas pelayanan, atas karir. Dan atas apa saja kita kerjakan. Ada bagian penting dan dukungan penting dari pasangan kita yang membuat kita menjadi orang yang berhasil. Hal yang keempat adalah kesombongan itu merusak hal apapun yang baik di hidup kita. Bahkan bisa melahirkan masalah baru dan konflik yang baru. Beberapa orang sombong akhirnya tidak disukai oleh teman-teman. Tadinya teman-temannya begitu akrab dengan dia, tapi ketika dia berubah sikap pada sombong, dia mulai mendikte mereka, mulai kasar dan mulai seenaknya. Teman-teman akhirnya memilih untuk menjauh dia. Mereka mengatakan, kayaknya dia sudah berubah deh. Jadi mereka menjauh dia. Jadi bukan saja membuat masalah, merusak apa yang baik. Pergaulan mereka yang baik, hubungan yang baik jadi rusak. Karena kesombongan merusaknya. Dan bahkan melahirkan konflik. Bahkan dengan orang-orang yang sebelumnya menjadi sahabat dekatnya. Menjadi rusak, kenapa? Karena kesombongan itu bisa melahirkan hal yang demikian. Yang kelima bahwa Alkitab katakan tadi bahwa Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak. Orang-orang yang sombong itu Alkitab katakan ditentang Tuhan, direndahkan Tuhan. Sehingga pada satu titik kesombongan itu membuat dia hancur. Jadi kalau kita hancur karena kita sombong, jangan salahkan orang lain. Seolah-olah kita menjadi korban dari perbuatan orang lain. Mungkin aja orang melakukan hal yang demikian pada kita. Tapi ingat, itu buah dari kesombongan kita. Tapi bukan kita menjadi korban dari perbuatan orang. Kita menjadi korban dari perbuatan kita sendiri, sikap kita sendiri, yaitu kesombongan. Dan Tuhan itu tidak suka. Ya, jangankan Tuhan, kita juga tidak suka orang sombong. Kita sendiri kalau melihat orang sombong, kita menjauh. Dan kita merasa, gak pantas. Seharusnya orang makin tua, harus lebih rendah hati. Jangan kita makin tua, makin sombong dan makin gak jelas. Dan itu saya kira tidak benar. Karena salah satu tanggung jawab moral kita sebagai orang yang lebih senior adalah memberi teladan. Nah kalau kita sombong, teladan baik apa yang bisa kita berikan buat generasi muda? Yang keenam ialah
hubungan interpersonal juga bisa rusak. Hubungan dengan Allah rusak, hubungan dengan orang dekat rusak, hubungan interpersonal kita juga rusak dengan siapapun. Ya, sehingga kesombongan itu adalah semacam virus yang membawa masalah buat kehidupan kita. Dan kalau virus itu kita tidak segera selesaikan dan bersihkan dari hidup kita, maka itu akan merecoki hidup kita dan membuat hidup kita sengsara. Cepat atau lambat, kesombongan itu pada akhirnya membuahkan kehancuran buat kehidupan kita. Dan yang terakhir saya menutup rumah saya mengatakan begini. Tuhan itu menaruh respect. Tuhan itu menghormati. Tuhan itu memberi anugerah. Tuhan itu berbelas kasihan. Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Kita tahu bahwa semua yang kita miliki milik Tuhan. Sehingga mari kita belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai miliknya. Tapi juga kita belajar rendah hati. Karena kita tahu bahwa ini bukan punya kita. Apapun yang kita punya, rumah, mobil, gelar, anak-anak, istri, suami, pekerjaan, bisnis, uang, deposito. Semua itu milik Tuhan. Jadi nggak ada ruang kita membangun kesombongan di sana. Tidak ada kesempatan membangun, ya istilahnya tinggi hati di sana dan merasa hebat. Mengapa? Semua yang kita punya milik Tuhan. Sehingga ini seharusnya menolong kita untuk membuka mata, membuka hati, untuk belajar rendah hati. Dan orang rendah hati pasti maju. Kenapa? Mereka membuka diri untuk belajar hal yang baik dari orang lain. Mereka membuka diri mendengar apa yang baik yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan Alkitab katakan, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, memberi anugerah kepada mereka. Karena mereka membuka diri untuk menerima apa yang baik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.